Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, hidayah, maghfirah, sehingga kita bisa menjalankan serangkaian ibadah Ramadan dengan penuh ikhlas dan khusyuk. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu pengurus dan wanita Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah menyelenggarakan acara ini dengan penuh hikmah. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai ceramah inti pada hari ini, izinkan kami berwasilah kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu-ibu dan wanita Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dirahmati Allah, salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan adalah zakat. Rukun Islam ketiga ini menjadi semacam transisi dari Ramadan menuju Syawal, dari puasa menuju Lebaran. Hal ini disebutkan dalam surah Al-A'la ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fashalla, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dalam kekafiran dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar menyebut bahwa maksud dari dua ayat tersebut adalah zakat fitri dan sholat Idul Fitri. Al-Qurtubi. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 syok dari kurma atau syok dari gandum bagi setiap hamba sahaya atau budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecuali tanpa terkecuali kecil maupun besar dari kaum muslimin, dan selalu memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang yang berangkat untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa mengatur agar ibadah kita tidak hanya asik sendiri dengannya, tetapi juga dengan hamba-hambanya yang membutuhkan uluran tangan. Oleh karena itu, sebelum merayakan kemenangannya, seorang muslim diajak untuk menoleh ke kanan, ke kiri, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya yang membutuhkan. Siapa tahu ada orang-orang yang masih belum bisa merayakan kemenangan dengan kebahagiaan. Siapa tahu ada orang-orang yang alih-alih bersuka cita menyambut Lebaran, mereka malah bersedih karena tak bisa makan. Ibu-ibu dan wanita Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam berbagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa zakat adalah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan jika seorang ingin masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kiat-kiat masuk surga. Rasulullah kemudian menjawab, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya.
dirikan sholat dan tunaikan zakat dan bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena zakat adalah fase terakhir sebelum lebaran, maka kemenangan, lulus atau tidaknya orang-orang yang berpuasa akan sangat bergantung pada zakatnya. Jika ia tidak menunaikan zakat, maka ia tidak akan memperoleh kemenangan sejati. Selain sebuah kewajiban, zakat juga memiliki banyak hikmah dan keistimewaan. Para ulama mengumpulkan berbagai keistimewaan zakat. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan, setidaknya ada 3 hal. Pertama, zakat mengatasi ketimpangan sosial. Kedua, dapat membersihkan diri dari penyakit kikir. Ketiga, semakin besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada keistimewaan lain yang dijelaskan dalam Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Usyushuha, yaitu munculnya sifat dermawan